Salam Bapak Ibu, salam sehat, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu yang melihat video ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan terus memberikan kesehatan. Kalau ada sakit penyakit dalam tubuh, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan selesaikan. Yang terpenting kita tetap mengandalkan Tuhan dan beriman bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala masalah dan persoalan kita. Puji Tuhan, saudara kasihan Tuhan, pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2025. Nah, saya akan membagikan berkat firman Tuhan dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, luar biasa firman Tuhan ini menguatkan, mengingatkan kita karena ada janji Tuhan, ada suatu harapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai temanya adalah jangan gentar dengan keadaan. Nah, dalam kenyataan hidup seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat gentar. Kondisi ekonomi hari-hari ini, masalah keluarga, mungkin juga masalah penyakit atau tekanan dari lingkungan dan lain sebagainya, persoalan-persoalan yang lain. Tapi firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan takut. Jangan takut dan jangan takut. Ketika kita menyadari bahwa Dia berjalan bersama kita, maka keberanian akan menggantikan segala ketakutan. Amin. Di ayat firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Amin. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, bahwa sangat dijelaskan di sana bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya saat keadaan baik, tetapi apa? Tetapi juga ketika hidup terasa sulit dan tidak pasti, dalam keadaan situasi tidak baik, dan ada janjinya bahwa Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita. Tuhan benar-benar menyertai kita. Dia melihat apapun yang menjadi beban persoalan kita. Tuhan melihat apa yang sedang kita hadapi. Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan, yang memberikan kesegaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketakutan melemahkan, tapi iman menguatkan. Amin. Iman menguatkan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4, Raja Daud menegaskan di sana, yang artinya adalah rasa takut seringkali membuat kita lumpuh secara rohani dan emosional. Tetapi saat kita memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, dan kita melihat janjinya, kita memandang janjinya, maka iman kita mulai tumbuh.
dan hati kita semakin dikuatkan. Semakin dikuatkan. Kenapa? Karena kita memandang Tuhan dalam hidup kita, memandang firman-Nya, memandang janjinya dalam hidup kita. Maka ketakutan itu, saudara sekalian, Tuhan mulai hilang. Jadi iman itu menguatkan. Iman itu menguatkan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Amin. Bukan asing lagi kita ayat firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 28. Bahwalah Allah turut bekerja. Yang artinya tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Keadaan boleh mengguncang, tapi kita percaya firman Tuhan. Tuhan tetap memegang kendali. Oleh sebab itu, percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Percayalah pada kedaulatan Tuhan. Karena itu membawa damai dan keyakinan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita biarkan keadaan mengintimidasi iman kita. Sekalipun badai datang silih berganti, kita yakinlah bahwa Tuhan tetap duduk di atas tahta dan berjalan di samping kita. Amin. Mari bangkitlah dalam iman hari ini dan katakan dengan teguh, aku tidak akan gentar sebab Tuhanlah menyertai aku. Tuhanku menyertai aku. Menyertai aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.